Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa damai sejahtera Allah turun ke dalam dunia ini. Ialah Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini untuk dapat menyelamatkan kita orang berdosa, untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika kita di dalam pencobaan, janganlah kita patah semangat ataupun kesal hati, sebab melalui pencobaan ini akan menaikkan level kesalehan hidup kita. John Wilkie pernah berkata bahwa janganlah ada orang yang merasa dirinya kudus karena ia tidak dicobai. Sebab orang paling kudus dan saleh pun mengalami pencobaan banyak di hidupnya. Makin tinggi sebuah bukit, makin gencar angin yang menerpa. Dan juga semakin saleh hidupnya, semakin gencar pula pencobaan musuh. Renungan hari ini diambil di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, yaitu Tuhan Yesus menang di dalam pencobaan. Tuhan Yesus menang di dalam 3 hal pencobaan yang pada umumnya, yaitu pada dasarnya dialami oleh orang. Yang ke-1 yaitu pencobaan masalah perut, yang kedua pencobaan masalah nyawa, dan yang ketiga harta dan kemegahan dunia ini. Yang pertama, masalah perut, di mana Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi oleh Tuhan Yesus dijawab dengan menggunakan kitab Musa, yaitu Ulangan pasal 8 ayat 3. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari Allah. Kalau berbicara masalah perut atau makanan, seakan-akan pencobaan ini hanya masalah orang ekonomi ke bawah, sehingga mengkhawatirkan tentang makanan. Tetapi jawaban Tuhan Yesus di dalam Ulangan 8 ayat 3 itu mengenai siapa saja ekonomi di level apapun, yaitu manusia harus hidup bersandar kepada Allah, bukan pada kekuatan ataupun apapun yang ada di dunia. Sebab ketika kita bersandar kepada kekuatan kita, maka kita akan melupakan bahwa kita punya Tuhan Allah yang sangat berkuasa. Dan pencobaan kedua, masalah nyawa, di mana iblis mengatakan bahwa jika kamu benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan ini, maka malaikat akan menampungmu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya, sebab Tuhan Yesus tahu bahwa akhir dari hidupnya adalah mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang berdosa, dan bukan untuk mempraktekkan bahwa dia benar-benar anak Allah di depan iblis. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita, nyawa kita di tangan Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya full bahwa Tuhan Yesuslah yang menampung nyawa kita. Dengan menggunakan nyawa yang diberi oleh Tuhan Yesus, maka layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Dan pencobaan yang ketiga itu masalah harta dan kemegahan dunia ini, di mana Tuhan Yesus memberi contoh pada kita. Dia mengusir enyah iblis. Dia tidak mau mengikut iblis meskipun diberi harta dan kemegahan seluruh dunia ini. Demikian juga dengan kita saat ini, di zaman modern ini, kita mudah sekali mengikuti keinginan dunia ini. Sebab melalui dunia sosial media, kita dapat merubah gaya hidup kita untuk dapat hidup mewah, sehingga kita jadi kesulitan sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti teladan Tuhan, yaitu mengusir enyah segala hal yang dunia ini yang tidak cocok bagi kehidupan kerohanian kita. Sebab kita tahu pada 3 dasar pencobaan ini, ketika kita dapat menang di dalamnya, maka segala hal di dalam kebenaran firman ini adalah menjadikan janji-janji yang akan ditepati di dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera, sukacita dari surga turun atas kita, keluarga kita, juga dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.